Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menunjukkan kendala yang mungkin kalian hadapi ketika sedang melakukan visualisasi data. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana caranya menampilkan grafik dari eh, spreadsheet yang kalian punya, dari data yang kalian punya. Nah, tapi mungkin ada beberapa di antara kalian yang mengalami kendala ketika ingin menampilkan grafik, sudah mengikuti cara-caranya tapi grafiknya tidak muncul. Misalnya, seharusnya misalnya kita mau nampilkan grafik regional kampus misalnya ya. Kita tampilkan grafik chart. Nah, seharusnya kalau kita menampilkan grafik dia kan muncul nih begini nih. Nah, ada diagram batangnya Samarinda, Bandung, Malang dan sebagainya macam. Nah, terus bagaimana jika ketika kita mencoba di kolom yang lain, misalnya saya di sini mau coba di nih nama kampus misalnya kampus, saya tambah chart. Nah, kalau ada di antara kalian yang mengalami hal seperti ini, dia meminta kalian untuk menambahkan series untuk memulai visualisasi datanya. Nah, ini itu ada beberapa faktor kemungkinan. Faktor-faktor pertamanya itu adalah bisa jadi si spreadsheet-nya, si aplikasinya itu dia butuh waktu untuk menyesuaikan data kalian karena mungkin dia agak sedikit lambat refresh-nya untuk membaca bahwa data kalian itu sudah siap divisualisasikan. Mereka masih bingung lah sama data kalian. Nah, terus kemungkinan lainnya adalah bisa jadi kalian ini formatnya masih beda-beda. Jadi mungkin karena formatnya beda-beda, akhirnya terlalu banyak si jenis-jenis jawabannya. Jadi yang kemarin kita lakukan, kalian samakan dulu formatnya. Kalau bisa sebaiknya besar kecil hurufnya itu disesuaikan, disamakan gitu biar rapi. Nah, terus bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya ada beberapa cara. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang pernah mengalami terus tiba-tiba pas kalian mau coba lagi, tiba-tiba muncul grafiknya. Nah, itu bisa juga terjadi. Itu adalah berarti faktornya yang tadi ketika si aplikasinya terlambat untuk memproses data kalian. Nah, tapi misalnya setelah kalian tunggu-tunggu kok nggak jadi-jadi misalnya kan, kok nggak muncul-muncul grafiknya, kita pakai cara kedua dan ketiga. Cara kedua ada bisa namanya menggunakan pivot table. Nah, tapi karena di kasus ini kalian kebanyakan pakai HP, jadi saya akan menggunakan cara manualnya. Nah, untuk pivot table-nya nanti bisa kalian coba cari dulu di YouTube sebelum saya bikinkan. Untuk hari ini kita akan buat versi manualnya. Versi manualnya bagaimana? Nah, caranya adalah dengan kita membantu si Google Spreadsheet-nya itu untuk membaca data kita lebih cepat. Caranya, kita akan membuat tabel baru yang berisi nama jawabannya. Misalnya tadi kita mau bikin yang nama fakultas ya, nama kampus ya. Ini kan ada Mula Warman, ada Telkom, ada UMM, dan Muhammadiyah Malang gitu ya. Nah, misalnya kita mau bikin persentase yang di Mula Warman, Telkom, sama UMM misalnya. Yaudah, kita bikinnya begini. Pertama di baris ini nama kampus. Kita nama ini ya, terus jumlah. Jadi nanti di bawah sini akan berisi Mula Warman sesuai dengan jawaban-jawaban yang ada di data kalian ya, Mula Warman. Tapi ini kita akan contohkan beberapa saja supaya nggak terlalu panjang. Mula Warman, terus misalnya apalagi Telkom UMM. Telkom, terus UMM. Nah, misalnya kita mau melihat persentase perbedaan dari tiga jurusan ini, tiga kampus ini. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlahnya. Nah, untuk menghitung jumlahnya, kita akan menggunakan sebuah formula atau rumus. Kurang lebih sama kayak di Excel sebenarnya. Rumusnya adalah dengan menggunakan count if.
Bagaimana rumusnya? Rumusnya begini. Jadi kita klik sama dengan, terus kita tulis count if, kita tulis count if, terus kita buka kurung. Nah, setelah kita buka kurung, kita harus menyeleksi kolom data yang tadi kita jadikan sebagai rujukan. Nih, mana tadi? Nah, ini nama kampus kan. Nah, kita seleksi kolomnya aja, nggak usah pakai nama, kolomnya. Langsung isi kolomnya aja, kalau kayak gini. Nah, kayak gini, udah terblok ya semuanya ya. Nih, yang warna ungu nih. Nah, terus kita kembali ke tempat tadi. Nah, terus di belakangnya, kita buka petik gini. Nah, di sini kita akan tulis nama jawabannya tadi. Misalnya ini kan yang di sebelahnya nama kampusnya Mula Warman. Kita mau menghitung yang jawabannya Mula Warman kan? Ya udah di sini kita tulis Mula Warman. Mula Warman, terus kita kasih petik lagi. Petik 2. Kalau sudah, tutup kurung. Nah, jadi rumusnya kayak gini ya. Sama dengan count if, buka kurung, terus kita seleksi data yang tadi kita jadikan rujukan. Ini nama kampus. Setelah diseleksi, nanti di belakangnya setelah titik koma itu kita kasih tanda petik 2. Itu isinya adalah jawaban yang kita mau hitung. Di sini kita menghitung jumlah yang jawabannya Mula Warman ya. Sudah? Kalau sudah tinggal di enter aja. Nah, muncul dah. Ada 8 orang. Berarti di data ini ada 8 nama Mula Warman. Ya, ada 8 orang yang berkuliah di Universitas Mula Warman. Nah, selanjutnya kita akan mengisi nih jawaban-jawaban yang lain yang kita mau hitung. Di sini ada Telkom sama UMM. Caranya udah copy paste aja yang tadi. Kita copy aja supaya gampang, supaya cepat. Bawahnya. Nah, tapi kita harus ubah nih Mula Warmannya. Kita ubah sesuaikan sama apa yang kita mau hitung. Di situ Telkom misalnya kan. Ya udah, tulis Telkom. Udah. Ntar. Nah, itu ada 1. Terus lanjut lagi bawahnya UMM. Jadi tergantung seberapa banyak variasi jawaban yang kalian punya atau variasi jawaban yang mau kalian visualisasikan. Di sini kita UMM. Itu ya. Oke. Nah, tuh. Nah, nih. Inilah tabel baru yang kita buat. Jadi nanti kalau yang membuat pivot table, itu dia hasilnya sama juga kayak gini. Cuma dia lebih otomatis. Dia nggak perlu masukin rumus satu-satu. Dia udah otomatis muncul gitu istilahnya. Jadi kalau pakai laptop lebih mudah sebenarnya. Nah, oke, udah. Nah, sekarang kita akan lakukan cara yang tadi kita mau buat, yaitu membuat grafik. Kita blok aja dua-duanya gini. Dua-duanya ya, si nama kampus sama si jumlahnya. Terus kita bikin grafik biasa. Klik tanda tambah, pilih chart. Tuh, muncul. Di sini bisa muncul, di sini ada contohnya pie chart, atau kalian kalau mau pakai yang lain, bisa pakai diagram batang. Gini ya. Tapi di sini mungkin saya lebih merasa ini lebih cocoknya pakai pie chart. Nah, tuh ada persentasenya malah ada Warman 72%, Telkom 9,1%, UMM 18,2%. Nah, inilah dia ada si diagram yang kita butuhkan tadi. Cuma bedanya ini kan kita nggak menghitung semua nama kampusnya ya. Jadi untuk mencontohkan saja. Jadi silakan kalian lanjutkan sesuai dengan studi kasus yang kalian punya. Jadi kalau jawabannya ada banyak, ya udah itu kalian bikin sebanyak itu. Jadi nanti intinya kita mau bikin sebuah tabel baru yang berisi si jenis jawaban dan berapa kali jumlah jawaban itu dipilih orang. Jadi di sini misalnya dari data kita ada 8 orang yang di Mula Warman, ada 1 orang di Telkom, dan 2 orang di UMM. Nah, si tabel inilah yang baru inilah yang akan kita buat sebagai grafik. Tapi itu dua-duanya harus di blok ya, supaya dia terbaca. Itu. Nah, ini adalah cara cepat untuk memunculkan grafik jika kalian terkendala seperti tadi, yang dia masih belum ngebaca data kalian itu seperti apa bentuknya.
Begitu, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu di pembahasan yang lainnya.